Seandainya hari Senin saya ketemu Elida Neti di Polda Metro Jaya. Nggak sengaja, Bu Elida, kan Anda kemarin menjanjikan 10 juta apabila... Makanya tadi ya, ada 10 juta tuh ada Elida Neti, ada Lecumanan, terus ada yang mau ngasih 5 miliar. Kalau ada transaksi perjudian mulai online misalnya dipantau, itu bisa ditangkap seperti itu. Oke. Tapi yang jelas untuk Elida Neti itu hanya menyampaikan begini saja lah. Elida itu tidak tahu bagaimana karakter seorang perwira di Polri. Siapapun yang dikriminalisasi saya pasti hadir. Breaking news. Apa yuk? Richard Lee, dokter ini ya, gugat balik Rasman Nasution 502 miliar imbas dugaan ijazah palsu. Rasman. Mungkin nggak P21 itu dilakukan di hari Jumat di atas jam 5 sore. P21 Ditandatangani oleh jaksa di atas hari Jumat jam 5 sore, misalkan nanti jam 12 malam gitu baru P21. Biar minggu ini P21. Berarti harus work from home dong. Iya. Jumat tuh sekarang ketentuannya harus work from home loh. Oh iya. Gimana Pak? Mungkin nggak dalam semua jam kerja. Dalam puluhan tahun Bapak menjadi jam kerja loh. Jadi nggak ada unlimited waktu untuk menulis menyatakan P21 itu tidak ada. Jadi pasti ditulis jam kerja. Kalau misalnya lewat, ya mungkin diberitakan hari Jumat ya biasanya Senin dan sebagainya. Senin. Jadi nggak mungkin hari Minggu gitu ya? Sampai jam 18 nggak bisa. Misalnya nih Pak, pernah nggak Bapak dengar ada cerita, saya kan Kristen ya Pak, misalkan saya lagi di gereja nih jam 10 pagi hari Minggu, tiba-tiba ditelepon jaksa, saya jemput ya P21 gitu Pak. Pernah terjadi nggak hari Minggu gitu misalnya? Nggak, biasanya kalau P21 dari jaksa kirim ke pihak kepolisian kan? Iya. Pihak kepolisian biasanya kalau memang sudah lengkap ya diberikan surat panggilan dulu kan gitu. Surat panggilan. P21 ini datang tuh di luar jam kerja tidak pernah ada. Tidak pernah ada, oke. Dan itu memang kepolisian kan menunggu kepastian dari kejaksaan kan Pak? Iya, karena nggak bisa polisi menentukan sendiri P21 sendiri. Nggak bisa. Jadi berkas ini kan sudah dikirim ke jaksa beberapa kali, kemudian diteliti dan kembali ke kepolisian. Kalau sudah kembali. Tapi kalau menggunakan KUHP yang lama, berarti kan di situ petunjuk itu kalau sudah dinyatakan lengkap, jaksa menyatakan P21. Betul. Tapi dengan adanya RC dan itu sudah diatur dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, sudah di SP3, apakah jaksa bisa membuka SP3 itu dulu? Oh iya. P21 harus membuka SP3 itu dulu. Iya. Iya kan? Jadi kunci membuka SP3 itu yang diberikan oleh Egy Sujana dan Heru Lubis dan Rismon itu caranya gimana kuncinya? Belum ada. Tapi ada yang menarik Pak. Ini saya kemarin agak kaget juga Mike dan Pak Punatua melihat tayangan podcast dari orang yang selama ini ya mungkin cenderung pembela Jokowi, namanya Oyobo. Firdaus agak waras kemarin. Tiba-tiba bilang ini kalau sudah di SP3 ya semua di SP3 selesai semua. Benar ya Pak? Kau tuh ben waras Pak. Iya, jadi mungkin sama dengan kita semua lah. Ya sebelum bicara tidak seperti Elida Neti. Wah ini dengerin ya Elida. Menyatakan praktisi hukum menyayangkan pernyataan saya. Dia sebenarnya jangan mengkonter pernyataan saya. Betul. Dia mengkonter berdasarkan hukum acara pidana yang ada. Dia nggak ngerti hukum acara. Nggak tahu. Dia hanya menjawab ini seperti apa ya kalau orang transaksi di warung, ada Indomie, ada jawab Indomie, ada seperti ya. Jadi bagi saya hal-hal seperti itu dalam penegakan hukum, tadi Pak sama Oyobo, ya itu dia membaca waras Pak, membaca KUHP. Jadi kalau memang itu sudah ada SP3, itu membukanya sulit bagaimana? Apalagi sudah diberikan kepada jaksa tembusannya, gitu loh. Tapi pesan dari Mbak Elida itu Pak, jangan mengatakan dia nenek itu, karena nanti gigit Pak. Saya mau digigit. Tapi gini Pak, saya penasaran juga Pak. Jadi kan seandainya nih Pak, ini kita masih berandai-andai. Seandainya hari Senin saya ketemu Elida Neti di Polda Metro Jaya. Nggak sengaja, Bu Elida, kan Anda kemarin menjanjikan 10 juta apabila... Makanya tadi ya, ada 10 juta tuh ada Elida Neti, ada Lecumanan, terus ada yang mau ngasih 5 miliar. Iya nggak terkenal lah itu bodo amat. Pokoknya yang saya kenal gitu. Elida Neti 10 juta, Lecumanan 10 juta. Seandainya nih Pak, seandainya saya ketemu dia di Polda Metro Jaya, saya tagih uangnya, terus dia keluarkan uangnya, bisa di OTT nggak kalau ada polisi melihat? Wah ini perjudian ini gitu. Kalau di OTT sih nggak ada masalah kan, nggak ada perjudiannya kan nggak pernah ketangkep. Gitu. Tapi kalau ada transaksi perjudian mulai online misalnya dipantau, itu bisa ditangkap seperti itu. Tapi yang jelas untuk Elida Neti itu hanya menyampaikan begitu saja lah. Elida itu tidak tahu bagaimana karakter seorang perwira di Polri. Kan? Jadi kalau dikatakan
saya membela Pak Roy, saya tidak membela Pak Roy. Enggak, beliau objektif. Saya membela Dokter Dimas, saya tidak. Ya. Tapi membela orang yang kriminalisasi. Baik. Ya. Siapapun yang dikriminalisasi, saya pasti hadir. Ya. Ya, apakah itu Pak Tom Lembong waktu itu? Betul, ya. Apalagi Pak siapa? Pak Hasto, ya. di PDIP. Ya. Dan yang jelas ketiga terpidana mati Baik. di Sulawesi Tengah itu. Oh iya, iya. Sampai saya harus coba jabatan karena saya membela kebenaran seperti itu. Kalau misalnya saya salah, saya waktu itu tahun 2006 saya udah diproses kode etik dan saya dipecat. Oh iya, iya. Kalau karena salah. saya melawan hukum. Kalau salah kan. Bayangin, Iya. nah, hukumnya sudah mulai pengadilan pertama, Ya. banding, kasasi, PK, gerasi. Iya. Hanya gerasi 2 belum disampaikan. Iya, iya. Nah, ini yang saya lawan bahwa yang bersangkutan benar-benar dikriminalisasi. Jadi Ya. saya tidak mengatakan bahwa kenapa sih Bapak kok tidak membela hukum? Ya. Loh, kalau hukum tidak benar ya yang menjadi korban hukum tadi harus kita bela di situ. Kita tahu hukum kok. Iya. Iya. Kalau memang seseorang tidak melakukan perbuatan pidana dan dihukum, itu namanya kriminalisasi ya Pak ya? Iya kan, saya harus membuktikan ya waktu itu contoh Sulawesi Tengah. Iya. Ya kan? Membuktikan bagaimana? Saksi waktu sidang itu saya panggil. Nah, Anda sebagai saksi apakah pernah melihat ini ketika terpidana mati melakukan pembunuhan di mana? Nah. Nyatakan tidak melihat. Ya, kenapa Anda Waduh. bersaksi seperti itu? Iya, betul. Ya kami hanya disuruh. Waduh, kesaksiannya Wah. palsu, Pak. Dan hukumannya mati dan nggak bisa dihidupkan kalau seperti itu kan? Iya. Gitu. Repot. Tapi Pak, untuk saksi yang 2 orang itu yang katanya melihat, ganjarannya apa bagi mereka? Sudah berbohong di persidangan. 3 yang orang. waktu itu loh Pak. Iya. Jadi orang selalu berpikir gini, kalau ada konflik ya, Ya. berarti konflik di daerah. Ya. Jarang yang mau berpikir menyelesaikan secara tuntas. Pokoknya sikat-sikat gitu ya. Ya, akan masalahnya apa? Sehingga Ya. beberapa konflik yang terjadi di negara kita ini kadang-kadang tidak pernah selesai. Harusnya bisa dijelaskan secara tuntas. Ini penyebabnya apa seperti itu? Ini pejabat jarang mau menyelesaikan karena itu menyita energi, menyita waktu, menyita anggaran cukup banyak. Kalau ini harus selesai ya Pak ya? Nah ini menarik, mumpung izin Ya. Pak. Mumpung kalau itu harus selesai, saya tanya ke Pak Bona. Pak Bona, dengan terbitnya buku Bapak ini, ijazah yang nggak pernah ada ini, persoalan ijazah itu akan selesai atau enggak Pak? Kira-kira. Jadi memang ada tahap yang belum selesai Mas Roy. Iya. Ini harus diklarifikasi dan harus diautentikasi. Ya. Ditunjukkan pun ijazah ini tidak selesai. Oh, Ini harus tidak diautentikasi. Dan mengautentikasi itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Ya. Itu adalah lembaga kearsipan di daerah itu ada Solo, Betul. DKI Jakarta, dan yang di nasional itu ada ANRI. Jadi makanya bagi saya penunjukan ijazah itu nggak menjawab persoalan di buku saya. Oke. Buku ini tetap akan eksis. Iya. Kenapa? Dan nggak bisa ditarik ya. Iya, karena buku ini jelas tiga kata ini bermakna. Betul. Makanya tahap berikutnya adalah bagaimana saya mengklarifikasinya, bagaimana saya mengautentikasinya. Oh memangnya Pak Bona bisa mengklarifikasi dan mengautentikasi itu? Persidangan nanti Iya. saksikan di persidangan. Woi, Nah, ini dia. tahap berikutnya nanti di DKPP kita sudah laporkan kode etik. Kenapa KPU tidak mau mengklarifikasi? Iya. Oke. Dia harus mau mengklarifikasi. Dan karena dia tidak mau, kita laporkan juga perbuatan melawan hukumnya. Iya. Dia seharusnya mengklarifikasi, dia seharusnya menyerahkan dokumen ini ke lembaga kearsipan untuk diautentikasi. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Nanti Berarti Andrinya tidak salah ya? Andrinya ya melalui persidangan di bawah sumpah itu tidak, memang di bawah lembaga kearsipan Provinsi DKI Jakarta juga putusan KIP-nya bilang bahwa KPU DKI belum mengasih. Dan di Andri juga KIP-nya juga menyebut KPU belum memberikan arsip statis untuk diautentikasi oleh Andri. Berarti sejauh ini nggak ada salahnya? Nggak ada salah, mereka nggak ada salah. Makanya mereka tidak kita laporkan PMH karena yang terbukti mereka tidak punya barangnya seperti itu. Oke. Tapi nanti mereka akan tersangkut ke ini Mas, ke sidang Celes. Iya. Celes juga kita nanti mohon Thailand Cell itu juga kan gitu. Iya. kebijakan Iya. bahwa ternyata Andri ini ibaratnya dikasih kerjaan tapi tidak dikasih senjata. Dia tidak bisa memaksa KPU menyerahkan arsip. Karena dia tidak ada diatur di PKPU-nya atau di PP-nya. Oke. Dia hanya diatur di undang-undangnya. Atau mungkin itu boleh jadi bahan gugatan ke MK juga ya, betul. untuk memperbaiki undang-undang itu supaya Andri boleh memaksa KPU. Nah, problemnya undang-undangnya ada, Tapi di bawahnya nggak ada. Artinya ini nggak bisa, policy. nggak ada peraturan pelaksanaannya, peraturan Iya, pemerintah nggak ada. peraturannya Peraturan menterinya juga nggak makanya paling tepat itu Celes. Iya. Oke. Supaya nanti Harus hakim memerintahkan Ya. dibuat peraturan pelaksanaannya. Iya. Peraturan menteri misalnya? Iya. Atau Enggak, peraturan peraturan KPU. pemerintah. peraturan KPU? Atau peraturan kepala Andri bisa seperti itu. Supaya mereka membuatnya. Gini ya. Iya, iya. Pindah-pindah terus nih. Saya pegang terus. Jadi begini, mungkin harus dilihat dari hierarki atau stratifikasi perundang-undang atau peraturan. Ya.
ya kan? Apa peraturan KPU dan apa peraturan pemerintah. Betul. KPU kan lembaga sama dengan lembaga negara lainnya. Ya. Begitu. Jadi menurut saya setelah ada undang-undang semuanya diatur dalam peraturan Mendagri dulu. Ya. Iya, ini seperti putusan MK yang 190 yang bermasalah itu ya. Ya. Yang kemarin pemilu kemarin ya. Nah, itu harusnya ada peraturan Mendagri dulu, baru peraturan KPU. Jadi KPU jangan menjadi lembaga yang seolah independen mau senai sendiri. Betul. Ya. Ya. Nah, hal ini nanti perlu disampaikan pada pemerintah ke depan. Ya. Peraturan-peraturan pemerintah apa saja berkaitan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh KPU. Setuju. KPU itu melaksanakan mandat kok. Iya. Seperti itu. Ya. Kemudian kedua bagi saya ijazah para pemimpin negara kita ini Iya. ya sekali lagi harus dibuatkan museum lah. Nah, setuju. Aku Saya setuju lebih- banget itu. Iya. Lebih setuju di Iya. Satria Mandala Mas, karena Ah. itu milik TNI sekarang. Dulu Iya. kayak BRI nih. Iya, iya, iya. Jadi ada salah satu diorama di situ ditampilkan ijazah-ijazah ya. Mungkin dari Bung Karno. Bung Karno di Pak ITB, Harto, di Teknik ya. Usul. Ya. Wakilnya Betul. ya Bung Hatta Ya. di Erasmus. Ya, ini University. didapat dari mana Pak seperti Harto itu? Sekolah Rakyat, Ya. ya kan jelas. Jadi, ya. Kalau yang bersangkutan diminta tidak menyerahkan, Nah. dibuat berita acara di bawah tidak mau menyerahkan dan sebagainya. ini sangat efektif daripada berlama-lama seperti sekarang ini. Iya. Saya Iya. akan menunjukkan di sidang, disuruh dihimbau sama Pak Yusuf Kalla Ya. juga tidak dilaksanakan. dilaksanakan. Tapi Pak, kalau menurut saya, kalau Bapak melakukan itu, kalau kita lakukan itu, tulisannya bukan tidak akan menyerahkan, disita Polda Metro Jaya, Pak. Nggak, ini, Berarti bermasalah ya, ijazahnya. ini untuk menyelesaikan masalah ijazah itu ada atau tidak ada. Iya, iya, Begitu. iya. Oke. Iya, baik. Ya. Barang jadi, bukti. Barang bukti itu. Barang bukti selama-lamanya kayak itu, Iya. Pak. Udah Tapi- lama banget. Tapi itu memang rame, apalagi rame dalam dunia pewayangan. Bumi goncang-goncang. Ada lagi wayangnya. Ya, dari kampus Universitas Pajajaran. Ya, di sini ternyata terungkap bahwa Petro itu ijazahnya tidak pernah ada. Nah itu tidak ada. Jadi ijazah Petro itu tidak ada. Dan ternyata ijazah yang tidak ada itu kemungkinan disembunyikan oleh oknum-oknum atau oleh pembuatnya. Wah, Sengkuni ini yang menyembunyikan. Siapakah Sengkuni ini? Apakah nama-nama penyembunyi itu ada dalam buku Itu ini? bukan disembunyikan, Iya. tetapi dilindungi. Dilindungi oleh Sengkuni. Sengkuni. Jadi Petro berlindung di balik Sengkuni. Iya, dari kampus. Ini Sengkuni apa Dipati Seng Ukur. Tikno, Pak? Tekno. Sengtikno. Dari kampus Dipati Ukur Universitas Pajajaran di depan gedung Sanusi Hadjadinata sebagai Menteri Pendidikan. Ya, jangan sampai dunia pendidikan kita tercoreng-coreng karena gara-gara kampus atau gara-gara Iya. orang itu tidak ada ijazahnya. Saran dari Pak Ugro bagus sekali. Abadikan ijazah-ijazah pemimpin kita dalam sebuah museum, dan Pak Bonatua sudah menuliskan bagaimana cara mencari ijazah yang benar. Bumi goncang anjing langit kelap-kelap tajam kayon. Mantap. Jadi untuk para mahasiswa Unpad, tunggu. Wah, Mungkin Pak Iman Raharjo akan ke sini. akan mengklarifikasi. Mengklarifikasi. Namanya yang benar Gara-gara hanya ini Pak Iman dikasih ke sini saja, ya. atau Pak Iman Raharjo, atau Pak Iman yang lain, Pak Bro. Tapi biasanya gini, Iya, kita iya. nih kalau pendidikan ya, Iya. SD, SMP, SMA, terus Iya. perguruan tinggi, Ya, itu kan selalu menyerahkan Salinan, fotokopi, Pak. Iya. akta kelahiran, Wah. Betul. Namanya supaya nggak keliru ya. nama lengkap iya. di situ. Jadi kalau di salah satu ijazah hanya namanya, misalnya tadi ada Pak Pak Iman. dan Ya, Bupati. ah. Ternyata ada juga ada Raharjo namanya Pak Iman belakangnya. Raharjo. Kenapa Raharjo. yang disingkat nggak boleh? Betul, Seperti itu. betul. Harus Iya. lengkap. Harus lengkap. Atau bagaimana caranya dia mendaftar SD, SMP, SMA sampai lulus UGM 1985, Oh, padahal iya. baru punya akte kelahiran tahun 88, Pak. Iya. Ada yang menarik ini. Darurat dijajah. Breaking news. Apa itu? Richard Lee, dokter ini ya, gugat balik Rasman Nasution 502 miliar imbas dugaan ijazah palsu. Rasman. Waduh. Ini kasus Rasman ijazah ini sudah tertimpa sel penjara. Oh, sudah jatuh ke dalam sel penjara Ya, gitu aja ya. ya. Tertimpa 502 miliar. Iya, aduh, makin boncos ini, Pak. Dan kalau soal ijazah ini mungkin gak hanya Rasman loh ya. Iya. Itu nanti akan ada yang lain. Ya, Iya, iya. itu. Bang Jadi Rasman. rame lah nanti. Tapi Pak Ugro, ini saya jadi bingung nih, Pak. Iya. Kalau dia besok dieksekusi dan masuk penjara, gimana dia mau di sidang perdata, Pak?
Oh, dia pasti bisa dihadirkan nanti. Oh, dipinjem Pak, di bond. Dihadirkan. Bisa dipinjam dari penjara. Iya. Lalu Ini sidang Pak, pengadilan. ini Pak Janes pasti akan ada statement menarik ini apa Pak? Bukan statement menarik. Jadi gini kepada Bapak pihak Kapolri, Iya. tolong ya, kalau memang nggak benar ini Bapak Bonatua ini sudah betul-betul masuk penjara ikut Rasman. Tapi saya udah teliti, saya selaku wartawan, udah investigasi mana-mana, ke Solo udah saya investigasi. Si Jokowi itu harus ditangkap. Berarti respon juga Gimana masuk penjara nanti? Kalau ditangkap Dia orang ijazahnya juga gak jelas, gimana Pak. cara ditangkap? Tinggal lapor polisi, tolong Pak Nah, Kapolri. Kalau ada laporan masyarakat tentang ijazah Jokowi ini dengan bukti-bukti ini, tolong diterima laporannya, jangan ditolak. Jangan ditumas lagi, kalau nanti ditolak nanti aduh, tahu itu kan sejarah buruk untuk Kapolri betul, apalagi di sini Bapak. Waktu itu dia ngomong Pak Ugro ngomong, kalau saya orang jujur, saya tidak bisa bohong, saya udah jadi Kapolri. Memang seperti ini. Tapi kalau memang jangan cuma kita dengan ngomong protes begini aja, jangan. Tapi biar meneliti ini biar tahu semua, benar-benar tahu isinya. Dibeli aja. Habis. Ya, habis dah.